Kembali di Dua Arah, kami juga meminta komentar Anda saudara terkait dengan saling serang kedua kubu yang semakin memanas di tengah kampanye Pilpres 2019. Sampaikan pendapat Anda di kompas.tv/interaktif. Kami akan bahas di bagian lain Dua Arah malam hari ini. Tapi kita akan beralih lagi ke terkait dengan masa kampanye Pilpres ini, tidak hanya bentuk strategi yang semakin ofensif atau menyerang, tapi juga ada playing victim yang dikatakan oleh masing-masing kubu. Yang pertama kita akan melihat bagaimana komentar dari Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf, Erick Thohir, terkait dengan sebutan ada sandiwara UNO. Ini dia pernyataan dari Erick Thohir. Kita akan melihat ini dia. Ini dari Hasto, tapi kita akan melihat bagaimana pernyataan dari Erick Thohir terkait dengan sandiwara UNO. Ini terkait dengan ada penolakan, dikabarkan ada penolakan terhadap Sandiaga Uno di salah satu pasar di Sumatera. Kita akan melihat bagaimana pernyataannya soal penolakan yang bertuliskan Sandi pulanglah. Erick Thohir, bedakan pemilu dengan sinetron. Kita mesti bedain dong pemilu sama sinetron, sandiwara. Meski kita bedain dong, pemilu ini memilih pimpinan yang bisa memajukan bangsa Indonesia, yang bisa membuat bangsa kita bersih dari korupsi, sejahtera, keadilan untuk semua. Bukan yang sandiwara atau sinetron, kalau itu di TV aja kita nonton. Bang Deddy, soal playing victim ini bisa Anda jelaskan kenapa sampai bersuara seperti itu? Ya, karena mulai ada kecenderungan setelah segala hoax, fitnah, adu domba nggak terlalu berhasil mempengaruhi popularitas ataupun elektabilitas Pak Jokowi. Ya mulai ini ada gerakan-gerakan yang menurut kita lucu aja. Tiba-tiba katanya salah satu Pak Sandi pergi ke sini disuruh ditolak, disuruh pulang. Yang menurut saya ya kok sempat-sempatnya ya berlebihan gitu. Jadi kita tidak merasa pernah memerintahkan siapapun ya untuk menyuruh pulang, malah kita senang apakah itu Pak Prabowo, apakah itu Pak Sandi, semakin banyak ngomong, semakin banyak ketemu orang, supaya orang makin tahu ini sedang bicara sesuatu yang penting atau mengulang-ulang sandiwara yang nggak perlu gitu loh. Jadi playing victim, playing victim kalau soal sandiwara UNO yang disebutkan oleh. Saya kasih tahu ya kondisi di lapangan waktu itu ya, supaya publik tahu sandiwarakah itu atau realita. Jadi Bang Sandi jalan di pasar ya, dikerubutin oleh relawan. Lalu ada puluhan wartawan yang memegang kamera. Ya, tiba-tiba salah satu relawan kami datang melihat poster itu mencopot. Lalu Bang Yuga, staf Bang Sandi melarang. Karena memang yang disampaikan Gamal, Pak Prabowo dan Bang Sandi selalu memberikan pesan yang positif. Kita hormati perbedaan. Dramanya di mana? Informasi ada yang dibayar soal itu? Oh, iya, wartawan tuh ada Mbak Cindy, puluhan orang. Masa kita drama di depan puluhan wartawan? Jadi yang masuk akal kalau Anda menuduh. Ya, kami bukan pemain drama. Yang saya ingin jawab ya, soal data janji Pak Jokowi 78% ya. Ini datanya. Pak Jokowi itu waktu Pilpres 2014 berkampanye janji 78%. Seharusnya Pak Jokowi kalau memang nggak bisa berjanji, seharusnya mikir dulu sebelum janji. Jadi poinnya? Bahkan September 2015 setelah Pak Jokowi jadi presiden, beliau masih bilang bahwa ekonomi setelah ini akan meroket. Oke, poinnya berarti nyungsep. Poinnya adalah Pak Jokowi harusnya bicara pakai mikir dulu. Oke, playing victim juga dari Jokowi. Ini gini, setelah kasus hoax Ratna, ini karena kebiasaan tim sana itu memang menyerang, attacking. Ketika tertangkap basah hoax tentang Ratna pun, dengan cepat mereka men-spin ya dalam tempo 4 jam, karena saya perhatikan time by time. 4 jam setelah hoax Ratna itu ketahuan banget ya membodohin orang se-Indonesia, mulai muncul bahwa janji sama dengan bohong. Kita sering nggak naik pesawat ya antara jam 7:25 misalnya sampai nanti 7:45. Lah terus cuacanya buruk, harus ngantri. Kita sampai di situ jadi 7:60. Apakah pilotnya bohong? Kan ada situasi eksternal yang nggak bisa dikendalikan. Apakah memang kamu berjanji, punya rencana, tidak tercapai, itu bohong. Ini orang kan perlu sekolah kalau bisa begini. Oke. Gitu loh. Jadi playing victim itu dilakukan oleh
Padahal sebenarnya untuk menutupin kebohongannya yang telanjang udah ketahuan gitu. Untuk menutupi, nggak akhirnya menyerang kubu yang berlawanan. Ya, Gamal. jadi saya mau tanggapi ya. Kami menyampaikan itu fokus ke permasalahan yang ada dan realita. Contoh tadi ketika disebutkan stunting 1 dari 3 bayi ya, itu realitasnya demikian. Cek data Kemenkes, 29,6% anak-anak kita itu stunting. Kita kalau keluar dari ruangan ini, kita ketemu anak-anak itu 1 dari 3 loh. Itu stunting. Boleh dicek data semua masyarakat, mana yang betul. Ada, Saya yang bentar bilang saya kasih tahu Anda datanya. 29,6 atau Mas Dedi boleh dicek. Oh Bahkan iya, di luar pasti. negeri Saya bilang akan sampaikan. 30% satu itu. Oke. Lalu 2, nah ini yang menarik. Ketika tadi disebutkan ya, tanggal 22 Juni 2014 di Hotel Holiday Inn, Pak Jokowi kan bilang, oleh sebab itu ke depan ekonomi kita harus di atas 7%. Terima kasih, itu kata Pak Jokowi. Nah saya sampaikan begini, ada satu hal yang menarik. Pak Dedi membenarkan sebuah ketidaktepatan dalam menepati janji ya. Nah saya pikir itu menjadi sebuah masalah besar. Bagi kami itu termasuk hal yang sangat dosa besar ya. Tidak menepati janji. Mungkin bagi Pak Dedi itu hal sepele. Tapi bagi kami itu adalah komitmen kepada warga yang harus Bukan bohong, ditanggungjawabkan. tapi tadi disebutkan oleh Bung Dedi. Ya bagaimana mungkin, artinya ketika sudah mengucapkan sesuatu lalu tidak ditepati, lalu menyebut itu sebuah Kalau bohongan. saya Satu itu. punya Lalu kedua, perusahaan nggak bayar gaji itu bohong. Ngerti nggak? Itu baru bohong Saya karena lanjutkan, janji ya. Anda diatur oleh undang-undang. Contoh. Ada Oke. karyawan, nih karyawan Pak Prabowo nih. Tidak Coba, dibayar Pak. Coba Contohnya. gantian, belajar gantian. Iya. Loh, Sebentar. Nah, iya, Belajar contoh. gantian. Contoh tadi ketika disampaikan ya masalah pertumbuhan ekonomi tadi stagnan. Bayangkan zamannya Pak SBY, periode pertama itu 5,6% pertumbuhan ekonomi kita. Periode kedua 5,8%. Pak SBY ini saya sebut apa? Low profile, high impact. Nggak janji muluk-muluk, tapi hasilnya lebih Jadi ini tinggi. masalah Satu janji itu. ya. Satu Oke. itu. Lalu Baik. Dia Poinnya harus- sudah harus adil, dapat. Mbak. Poinnya sudah dapat. Kenapa Silakan pada zaman janjinya. Pak SBY bisa segitu? Dia harus buka lagi. Pada saat itu harga komoditi berapa? Batu bara berapa harganya? Kenapa turun ekonomi? Pada saat Pak SBY pertumbuhan Cina yang menyerap hampir semua komoditi kita 10,8%. Hari ini pertumbuhan ekonomi di Cina hanya 7%. Artinya? Artinya sesuatu yang logika ketika barang kita berlimpah tidak ada yang beli, otomatis pertumbuhan kita turun. Itu logika ekonomi gitu loh. Oke, saya Tapi tambahkan kalau hanya ya. lihat angka itu kan kayak anak SMA Mbak, males ya? Kita beri kesempatan ya. silakan. Silakan Mas Nah Gamal. ini yang menarik. Jadi yang dilakukan oleh TKN selama ini adalah selalu menjelaskan dan mencari alasan dari kegagalan. Fakta. Mencari alasan, Kok alasan dan sih? menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi stagnan Kalau nggak bisa kan beda. Mencari Fakta ya, alasan dan salah. pembenaran bahwa 6 bulan terakhir pengangguran kita meningkat jadi 130.000 peningkatannya. Mencari alasan bahwa hutang kita banyak. Jadi saya simpulkan gini masyarakat, kita make it simple aja. Mas, hutang kita negatif transfer iya, loh. Sebentar, kita Bung Dedi. ibaratnya pilpres, ini ada 2 tawaran. Saya ibaratkan Pak Jokowi itu hutangnya banyak gitu. Jadi anggaplah saat kita di rumah ya. Kita Ingat punya ya poinnya, bapak, ya, poinnya. bapak kita ini utang banyak buat bangun rumah. Oke, poinnya, Tapi Mas begitu Gamal. buka kulkas kita ini kosong, nggak ada isinya. Oke. Tapi hutang kita banyak sekali. Bahkan bayangkan sekarang bayi baru lahir di Indonesia itu sudah Baik. nanggung utang 13 juta. Oke. Inilah Alasan manipulasi saja. data kalau Baik. menurut saya. Enggak, Bicara enggak. utang, Alasan. Gimana? bicara utang ya. Indonesia sekarang negatif transfer utang. Silakan dilihat ya. Saya ambil contoh aja deh. Siap. Pak Sandi itu kekayaannya 3 triliun, utangnya 8 triliun. Loh, gimana sih? Silakan cek datanya. Mana Apakah itu Pak datanya? Sandi itu ugal-ugalan, Pak? Ya, Itu ya, data. ya, Sebentar. ya, ya. Tapi- Saya tapi pikir ini ini loh, perlu diklarifikasi. Jadi mengelola Ini negara, hoax jangan dianggap dengan mengelola warung atau uang pribadi. Untuk menentukan apakah utang kita ini berbahaya, ada undang-undangnya. Dan kita Baik. masih di bawah itu. Saya ingin gitu Bang loh. Dedi menjawab tadi disebutkan bahwa itu hanya mencari alasan saja dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf terkait dengan. Setiap masalah pasti ada penjelasannya. Oke. Ya. Baik. Saya kasih ngomong sebentar. Silakan Pak Inas, sebelum saya ke Bang Andre. Saya menambahkan dari tadi Pak Inas sudah gemes juga, silakan Pak Inas. Dilupain aja. Saya sekarang sih mau memperhatikan Mas Gamal aja. Angkanya salah semua. Salah. Mana ini yang salah? Boleh Silakan. silakan. Saya siap. Kita gentle aja. Ini sebenarnya sudah saling ofensif nih dengan data nih. Silakan. 2014. 2014 itu 5,02. Salah, Lantas Dok. sebentar, Iya. 5,02. Kemudian tadi mengatakan pengangguran naik terus. Justru salah. Pengangguran itu terakhir di 2014 itu 5,94%. Sekarang Februari 2018 itu 5,13%, arti turun gitu loh. Data Dan dari? data dari BPS. BPS, Mari kita oke. bicara dengan BPS. Kalau Anda tidak percaya BPS, jangan gunakan lagi APBN. Karena apa? APBN itu menggunakan data BPS. Oke, Iya, iya, dari Jadi data jangan BPS. Jadi- cari data dari tempat lain dong. Korek-korek tong sampah, korek-korek kantong, taruh data di atas meja. Enggak bener itu. Baik, data dari BPS itu Oh iya. argumennya. Jadi yang saya sampaikan tadi contoh Pak Dedi masalah pertumbuhan. Bayangkan ya,
kita ini pertumbuhan utang kita luar biasa loh. Tahun 2015 9,9%, 2016 10,9%, 2017 14,1%. Jadi pertumbuhan utang kita tinggi sekali. Sederhananya Gamal, dari 2017 ke 2018 setiap hari angka utang kita bertambah 1,6 triliun. Datanya dari Itu Loh, dari fakta. iya, data dari pemerintah, mana cek aja datanya semua. 0,66 triliun miliar. Jangan dibalik-balik. Datanya 1,6 triliun per hari. 0,66 di Ini situ lagi nggak mau bohong Nah, Pak Prabowo. kalau Ini dari nggak Bang mau Deddy jadi datanya dari Datanya dari BPS, dong, BPS, dari Menteri oke. Keuangan dong, 0,66. Baik. Bukan 1 triliun. Tapi apalagi begini, yang menarik, 1,66. baik. Kita kesempatan. Ya, pertumbuhan Argumen Anda utang, iya, berdasarkan pertumbuhan data utang dari kita tinggi sekali, Mbak. Iya. Tapi tidak berdampak ke pertumbuhan ekonomi kita. Satu itu jadi ini menjadi masalah. Lalu kedua tadi ketika disampaikan soal pengangguran. Iya, memang ada penurunan dalam sampai itu Februari. diakui. Tunggu. Ya. Itu diakui. Iya, Itu tadi akui. tidak mendengarkan Terima statement kasih, saya. itu diakui. Saya bilang statement saya mulai Februari kemarin sampai Agustus. Itu terjadi peningkatan 130 ribu. Nah, kalaupun terjadi penurunan dalam 4 tahun sebelumnya, penurunannya itu paling rendah dibandingkan 10 dekade terakhir. Pak SBY 2 periode sebelumnya ya, tiap periodenya kalau dikomparasi, itu penurunannya Tapi jauh soal lebih besar. penurunan itu Anda Iya. tidak melihat bahwa ini memang ada penurunan dari pemerintahan ini? Penurunan tapi sangat lambat. Oke. Sekali dan tapi menariknya 6 bulan terakhir kita penganggurannya meningkat 130 ribu. Oke, Pak Inas. Ada penurunan memang diakui tapi lambat. Apa? Di mana angka lambatnya gitu? Di mana angka lambatnya? Coba dibuka 2014 itu 5,94 terus 2016 turun, 2017 turun, 2018 turun. Berarti ada penurunan terus setiap tahunnya. Lambatnya di mana? Kalau lambat dia stuck, nah itu lambat. Ini kan tidak, dia turun. Hargai itu dong. Hargai jerih payah yang sudah dilakukan oleh Presiden kita untuk menurunkan pengangguran. Itu yang pertama. Tadi saya mendengar juga mengatakan mengenai Stunting? Tadi mengatakan stunting. Setiap tiga Dua dari anak, tiga. tiga dari Satu dari anak. tiga. Satu dari tiga. Kalau Anda Satu buka dari tiga. Google, malu Satu Anda. anak Enggak. di Indonesia, saya belum pernah lihat ada 1 anak dari 3 itu stunting. Di mana? Kita keluar dari sini, ada nggak tunjukin sama saya 3 orang yang ada anak lewat, satunya stunting atau Oke. benar Oke, apa oke, tidak? kita tunggu Itu dulu. dong. Kita Jangan Iya, jangan kita generalisir Bang Inas, ada stunting kita satu Bang tempat, kemudian di seluruh Indonesia dikatakan stunting 1 berbanding 3. Anda punya datanya, Ini nggak Pak benar. Inas? Oke, Saya tambahin, Data Bang soal Inas. stunting Karena sebentar, Boleh saya data tambahkan, stunting iya. itu yang banyak di mana coba? Oke, tapi Pak Inas sudah ada datanya? Saya jawab Mereka ini. ada. Bentar. Oke, Bang Bang Inas, Andre. ya, Abang Inas kan partai koalisi pemerintah. Abang panggil Menteri Kesehatan. Itu dalam data pemantauan status gizi 2017 ya di website Kementerian Kesehatan disebutkan bahwa stunting di Indonesia itu 29,6%, paling banyak di NTT yang gubernurnya adalah dari partai koalisi pemerintah Nasdem, Victor Leskodat sekarang. Ya, Jadi baru gini loh, 2 kalau Oke, bulan, Pak. baik. Baru Sebentar. Tahan dulu ya. Bang Andre. Iya, Tahan dulu Ini semuanya. harus diluruskan. Kembali Nggak nanti. boleh Baik, seperti itu Bapak-bapak. dong. Bapak-bapak Ya, kita santai sebelumnya dulu. juga koalisi Tahan dulu. pemerintah Pak Jokowi. Karena kita akan masih Gubernur kembali ya. soal topik kita. Siapa yang ofensif, siapa yang defensif, siapa yang playing victim dalam kampanye Pilpres 2019. Saya senang ketika data-data sudah mulai bermunculan. Dan ini akan menjadi kapitalisasi di ruang publik karena akan menunjukkan kampanye yang sehat. Kami akan membahasnya dalam 2 arah selepas jeda.